Tapi kita tahan dulu untuk special report Amerika Memilih dan kita akan beralih. Dan pemirsa, kita akan segera lihat untuk pertemuan atau saksikan untuk pertemuan dari tokoh-tokoh Muslim yang saat ini ada di MUI. Dan kita simak untuk pertemuannya berikut ini. Suatu aksi lagi yang nanti khawatir lebih parah lagi, lebih besar lagi dan sebagainya. Oleh karena itu, forum ini saya sampaikan yang paling poin adalah uhwah Islamnya, uhwah watoniyah, dan uhwah basyariyah ini tetap kita pertahankan, yaitu NKRI dan sebagainya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Ada pun yang lain-lain semacam himbauan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kiai Hasib Hasbullah Wahab Hasbullah, putra dari seorang tokoh bangsa, kawan baik saya, yang telah menyampaikan pada kita bagaimana sikap dan pandangan PBNU yang disampaikan dalam bentuk surat secara langsung kepada Bapak Presiden. Kemudian juga akan datang dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Syafiq Masih belum datang, yang juga didatangi oleh Presiden, dan sebagaimana disampaikan oleh Wakil PBNU tadi, saya mendapat informasi di PP Muhammadiyah juga disarankan pada Bapak Presiden agar jangan datang ke NU dan Muhammadiyah saja, bahkan untuk mengajak berdialog, terutama elemen-elemen yang turun ke jalan pada 4 November yang lalu itu. Dan bila perlu bertemu dengan para pimpinan ormas-ormas Islam, tentu nanti kita undang di rapat pleno Dewan Pertimbangan bersama Dewan Pimpinan MUI. Untuk urutan acara, segera setelah ini saya akan menyilakan Sekretaris Dewan Pertimbangan untuk membacakan draft tausiah kebangsaan atau apapun nama yang kita sepakati nanti, untuk mendapatkan tanggapan dari sidang atau rapat pleno ini pada anggota Dewan Pertimbangan. Itulah yang menjadi kesepakatan kita untuk kita sampaikan pada pers di akhir pertemuan pada hari ini. Oh ya, ini ada dari mohon izin karena kemarin yang didatangi oleh Presiden dua organisasi ini, ada Profesor Syafiq Mugini, saya lihat di sana, mungkin 1-2 menit menyampaikan pada sidang ini bagaimana pertemuan kemarin dan apa isi yang disampaikan pada Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf telat sedikit karena baru menyelesaikan rapat di Rumah Sakit Cempaka Putih. Kemarin Presiden Bapak Jokowi bersilaturahim ke pimpinan pusat Muhammadiyah dan ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama adalah mungkin seperti sudah kita ketahui, menyampaikan terima kasih kepada Muhammadiyah yang menjaga ketertiban termasuk di dalam demonstrasi sebelumnya. Yang kedua adalah Presiden berjanji untuk tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, jadi sama sekali tidak akan mengintervensi. Kemudian yang ketiga adalah hasil diskusi dengan pimpinan pusat soal kesenjangan ekonomi, dan beliau berusaha, sudah menyadari akan kesenjangan itu dan berusaha untuk mengambil berbagai langkah supaya lebih tercermin keadilan ekonomi bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah bahwa Muhammadiyah memberikan beberapa opsi penyelesaian ini, tapi belum tahu mana yang akan berjalan, tapi kita tetap menunggu proses hukum yang sedang dilakukan sekarang ini. Terima kasih. Hampir sama dengan yang di PBNU ya. Jadi kita langsung saja mendengar ini draft ya, memang belum lengkap betul dan sengaja supaya diisi nanti oleh sidang pleno ini. Setelah itu nanti dua wakil ketua akan memberikan penjelasannya dan baru usulan-usulan, tanggapan-tanggapan dari anggota Dewan Pertimbangan. Saya silakan pada Dr. Nur Ahmad, Sekretaris Dewan Pertimbangan, untuk membacakan draft. Mohon pers ini belum final ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan draft tausiah kebangsaan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati dinamika kehidupan nasional di seputar kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang anggotanya terdiri 70 ketua umum organisasi-organisasi Islam tingkat nasional dan 29 tokoh ulama, zu'ama, cendekiawan muslim, dengan memohon rahmat, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperkuat pendapat keagamaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Oktober 2016 tentang penistaan agama dan mendukung pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan pendapat dan sikap sesuai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Pendapat keagamaan tersebut dikeluarkan sebagai kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan mendorong kehidupan duniawi yang tertib, harmonis, penuh maslahat, harsatut din wa siyasatut dunya, serta memelihara kerukunan hidup antar umat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa. Menyesalkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Pulau Seribu yang mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51 yang beredar luas di masyarakat. Ucapan tersebut jelas dirasakan umat Islam sebagai penghinaan terhadap agama Islam, kitab suci Al-Quran dan ulama, karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama lain dengan memberikan penilaian atau judgement terhadap suatu pemahaman yang diberikan para ulama dan dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif, dan mengandung kebencian, hate speech. Ucapan Gubernur Basuki Cahayapurnama tersebut menunjukkan intoleransi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain dan sangat potensial menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengarah kepada terganggunya stabilitas nasional. 3. Memberikan apresiasi kepada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 yang telah berlangsung aman dan damai. Aksi damai tersebut merupakan ekspresi demokrasi yang konstitusional dan positif untuk mendorong penegakan hukum di negeri yang menganut supremasi hukum. Kejadian rusuh di luar tenggat waktu unjuk rasa adalah ulah provokator yang hanya ingin menciderai aksi damai tersebut. 4. Mendesak kepada aparat agar proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan, dan cepat. 5. Menyerukan seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan provokatif serta memecah belah kehidupan umat bangsa dan bangsa Indonesia. 6. Mengajak umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah dan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa. Demikian konsep tausiah kebangsaan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Kami kembalikan pada Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nur Ahmad. Ini baru bersifat draft konsep yang akan kita bahas bersama-sama. Mohon pers jangan menyebarluaskan dulu karena masih bersifat konsep. Nah, sebelum kita bahas, saya mohon kesediaan dua wakil ketua Dewan Pertimbangan untuk menyampaikan pandangannya secara singkat, terutama terhadap konsep ini, dan nanti akan menjadi bahan bagi diskusi kita lebih lanjut.
Yang pertama siapa? Ashabul Yamin. Yamin. Baik, terima kasih Pak Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para alim ulama, para tokoh yang saya muliakan, saya ingin menambahkan poin 3 bahwa memberikan apresiasi kepada kelompok umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 yang telah berlangsung dengan aman dan damai, yang dipimpin oleh para ulama, para habaib dan para tokoh. Karena saya kira intinya di situ, bahwa karena ini masalah agama, penistaan agama, maka yang tampil ke depan itu adalah para ulama. Dan ternyata para ulama mampu untuk melakukan sebuah aksi damai yang sangat dahsyat. Barangkali ini aksi damai yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini, dengan jumlahnya yang sangat luar biasa. Di atas menurut saya sih yang ikut di depan melihat itu lebih dari 2 juta. Saya yakin itu karena kepalanya di depan istana dan ekornya itu masih di Istiqlal. Ini luar biasa. Jadi ini poin sini perlu mendapatkan penekanan. Sekaligus juga ini juga untuk aksi damai ini adalah untuk membalikkan fakta yang selama ini selalu dikecilkan. Kalau umat Islam melakukan aksi damai atau demonstrasi, jumlahnya selalu sangat kecil. Yang demo yang pertama saja yang menurut kita puluhan ribu, bahkan ada satu media yang mengatakan cuma 200 orang dan ratusan orang. Kemarin tidak bisa dibohongi. Jadi ini saya kira banyak pelajar hikmah bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan bola ada di aparat keamanan, ada di kepolisian, bola ini. Apakah bola ini akan ditenangkan, didiamkan atau menjadi liar? Karena kita semua sudah mempercayakan. Oleh karena itu maka poin yang keempat ini mendesak kepada penegak hukum agar proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan dan cepat. Sesuai dengan janji Pak JK, janji Presiden juga, ini harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Tetapi harus menyentuh rasa keadilan. Bukan semata-mata keadilan, tapi rasa keadilan. Karena kita sudah mengetahui bahwa rasa keadilan itulah yang menyebabkan kita berkumpul, yang menyebabkan kita melakukan aksi damai. Jadi mohon jadi ini ditekankan bahwa bola ini itu ada di tangan aparat. Kalau masih buying time, ya, kemudian mengulur-ulur, kemudian mencari yang lain macam-macam, saya kira tidak akan ada manfaatnya. Kita berharap kepada pemerintah, pada penegak hukum supaya fokus, ya, untuk sesegera mungkin secara adil dan sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat, terutama kaum muslimin. Saya kira demikian, Pak Adin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Didin Hafiduddin, Wakil Ketua Pimpinan One Team. Sekarang Profesor Dr. Dasaruddin Umar,